Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Firnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kajian kali ini Ayah Firnadi akan menyampaikan nasihat tentang bersihkan hati dari hasad. Kepada Ayah Firnadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tercinta, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita kembali bisa bertemu untuk yang keempat kalinya ya. Pada tanggal 20 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi sehat walafiat dan diberi kesempatan untuk saling bertemu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku dan cucuku yang tercinta, hari ini kita akan membahas mengenai hasad. Karena walaupun kita bisa melaksanakan amalan-amalan jasmani, tetapi kalau hati kita masih belum bersih, maka kesempurnaan hidup kita masih diragukan. Rasulullah pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah semua tubuh ini. Dia yang dimaksud itu adalah hati. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ada bagian di dalam tubuh kita yang menentukan baik buruknya amal ibadah kita, perilaku kita, yaitu hati. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit mengenai pengobat daripada penyakit hati. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna,
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi nanti di hari akhir nanti kita tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan harta kita, juga anak-anak kita, keluarga kita, tetapi orang yang berbahagia menghadap Allah nanti diterima adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Oleh karena itu, sore ini kita belajar untuk membicarakan beberapa masalah mengenai penyakit hati, utamanya khususnya tentang hasad. Imam Nawawi berkata bahwa meraih keselamatan hati adalah ketika selamat dari penyakit batin seperti dendam, iri, dengki, sombong, kikir, takabur, bangga, riya, termasuk hasad itu tadi. Jadi hasad itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan dengki, iri dengki. Untuk itu kita bisa terhindar dari hasad itu kalau kita tahu apa makna hasad itu sebenarnya, hakikat hasad. Kemudian apa bahayanya kalau kita memiliki penyakit hasad itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Anak-anakku yang tercinta, hakikat hasad itu adalah orang yang merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Meskipun perasaan ini tidak disertai harapan hilangnya nikmat dari orang tersebut, maka sudah bisa disebut hasad. Jadi hasad itu kalau kita tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Sekedar tidak suka saja itu sudah disebut hasad. Apalagi kalau kita menginginkan nikmat yang ada di orang tersebut hilang. Itu terlebih lagi seperti itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian kalau dalam pengertian dalam bahasa kita itu hasad itu disebut juga dengan dengki. Ya. Kenapa? Karena kalau saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dengki itu disebut sebagai menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi kalau diartikan dengki itu seperti itu, maka memang benar bahwa dengki itu dalam bahasa agama kita disebut juga dengan hasad. Kemudian kita perlu tahu mengapa orang itu kok bisa hasad. Ya. Penyebabnya orang hasad, dengki. Pertama, kebencian karena alasan personal. Jadi seorang itu hasad karena benci kepada seseorang. Ya dia nggak tahu kenapa sebabnya kok dia dengki itu, tahu-tahu dia benci aja kepada orang itu. Nggak tahu sebabnya apa, tahu-tahu benci yang menimbulkan hasad di dalam hatinya. Nah ini hasad yang paling buruk. Kemudian yang kedua, hasad itu disebabkan keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Seseorang dapat terjerumus dalam hasad karena melihat keutamaan yang dimiliki orang lain, sementara itu dia sendiri tidak sanggup untuk memperoleh keutamaan itu. Jadi kalau ada orang sukses meraih sesuatu, sedangkan dia sendiri tidak bisa meraih itu, maka itu bisa menyebabkan hasad di dalam diri kita.
Itu hasad yang pertengahan, yaitu karena keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Iri lah ya, iri karena ada orang yang lebih baik dari kita, lebih sukses. Kemudian yang ketiga, hasad itu bisa disebabkan oleh keistimewaan pada diri sendiri. Jadi orang yang merasa dirinya memiliki keutamaan, tetapi dia tidak ingin orang lain memiliki keutamaan seperti dirinya. Dia ingin keutamaan itu hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu pun bisa disebut dan bisa menyebabkan kita memiliki penyakit dengki, hasad kepada orang karena menginginkan orang lain tidak bisa sama seperti kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, itu beberapa penyebab hati kita menjadi dengki kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian apa dampaknya ketika orang itu memiliki rasa dengki, rasa hasad? Yang pertama, membenci takdir Allah. Ya, orang yang dengki, orang yang hasad itu bisa dikatakan membenci takdir Allah. Karena apa? Sesuatu yang diberikan kepada seseorang itu kan sudah menjadi takdirnya ya. Itu yang menentukan sudah Allah. Kalau kita tidak suka, kalau kita dengki, iri terhadap sesuatu yang diberikan kepada orang lain, itu kan berarti kita membenci takdirnya Allah. Itu bahayanya. Ya, kalau kita itu hasad. Kemudian yang kedua, kalau kita hasad, dengki, bisa melahap kebaikan yang kita miliki. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada la ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Waspadalah terhadap hasad, iri dan dengki, sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita itu punya penyakit dengki, maka kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu bisa hapus karena dengki kita kepada orang lain. Bisa juga nanti kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita berdosa karena kita dengki kepada orang lain, sehingga pahala-pahala kita bisa hapus karena dosa-dosa itu. Yang ketiga, dampaknya kalau kita hasad, dengki itu menyengsarakan hati. Ya, orang yang dengki, orang yang hasad itu kan bisa-bisa dia susah sendiri. Karena apa? Ada orang sukses, dia susah. Ya. Padahal sebetulnya tidak apa-apa buat dia. Tidak pengaruh buat dia. Tetapi karena dia dengki, itu membuat dia sengsara sendiri. Itu akibat dari orang yang dengki, hasad itu. Kemudian hasad itu juga tidak akan mengubah takdir. Ya. Karena apa? Karena yang menentukan itu kan Allah. Kita nggak bisa merubah takdirnya. Walaupun kita benci, kita iri terhadap kesuksesan orang, ya tetap saja itu tetap berlangsung karena yang menentukan adalah Allah. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menyukai
apa yang dia sukai untuk tidak terjadi kepada orang lain. Rasulullah bersabda ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga dia menginginkan bagi dirinya apa-apa yang juga diinginkan terjadi pada saudaranya. Jadi kalau kita ini ingin sukses, kita kalau sukses itu senang, ya kita seharusnya senang juga kalau ada saudara kita sukses. Ya, kalau kita itu pengen dapat nasib baik, kita juga harus senang kalau ada orang lain bernasib baik. Kalau kita ingin mendapatkan kegembiraan, maka kita juga senang kalau saudara kita memperoleh kegembiraan. Jadi kalau kita suka orang lain bergembira seperti kegembiraan kita, itu yang membuat sempurnanya iman kita. Kemudian orang yang hasad dengki itu juga bisa melalaikan doa, ya, lali doanya. Lupa untuk berdoa karena mikirin kedengkiannya kepada orang lain. Yang dipikirkan cuma kekecewaan dia karena ada orang yang lebih baik, lebih utama dari dirinya. Kemudian orang yang hasad itu juga bisa meremehkan nikmat yang ada. Orang yang suka melihat kesuksesan orang, keutamaan orang, tapi dia tidak suka, itu menyebabkan apa yang diberikan Allah kepada dirinya itu tidak dirasakan, tidak terasa karena dia selalu memperhatikan orang lain. Padahal nikmat yang diberikan Allah kepada dia juga tidak sedikit. Sudah banyak diberikan oleh Allah, tetapi karena yang dilihat orang lain, dia bisa melupakan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu anak-anakku sekalian yang bisa menyebabkan bencana buat kita, ya, dampak yang buruk buat kita apabila kita mempunyai rasa dengki, rasa hasad. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membersihkan supaya hati kita terhindar dari hasad? Di antaranya yang bisa dilakukan adalah satu, menggugah kesadaran. Menggugah kesadaran itu maksudnya kita menyadari bahwa hasad itu adalah akhlak yang tercela, ya. Perilaku atau akhlak yang tidak harus kita pelihara karena dia bisa membawa bencana buat kita. Kemudian kesadaran itu harus kita tumbuhkan dengan memahami apa hakikat hasad itu, kemudian bahaya-bahaya hasad, kemudian kita mencoba untuk belajar bagaimana cara menghindarinya. Kemudian terapi yang kedua bisa dengan memperdalam pengetahuan syariat. Artinya kita mendalami agama kita supaya memahami betapa tercelanya kalau kita punya rasa dengki. Kemudian di samping itu kita juga melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Jadi kita nggak usah sedih, nggak usah kecewa dengan kesuksesan orang, tapi berbuatlah
untuk diri sendiri itu sebaik mungkin, nggak usah mikirin orang lain. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tidaklah tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi kita tidak usah sedih, tidak usah kecewa kalau ada orang lain dapat keutamaan, tetapi sebaliknya tetaplah kita berbuat amal yang bermanfaat buat kita sendiri. Kemudian terapi yang berikutnya bisa kita lakukan dengan mencermati hal-hal yang menyebabkan hasad. Di antaranya adalah seperti sombong. Kemudian kita itu mencoba untuk mengobati hal-hal tersebut. Kalau sombong, misalnya kita belajar untuk tawadhu. Kalau haus jabatan, kita belajar untuk memahami zuhud. Kalau ada rasa tamak, kita belajar untuk qanaah, menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian terapi untuk hasad itu juga dengan cara memohon nikmat yang lebih baik kepada Allah. Jadi kita tidak usah kecewa kalau ada orang yang mendapat kesuksesan, tetapi kita sendiri terus-menerus memohon kepada Allah agar kita diberi keadaan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah terapi untuk hasad itu dengan banyak mengingat mati. Ya. Orang yang banyak mengingat mati itu berarti dia berusaha untuk memperbaiki diri, karena nanti semua amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk juga dengan hati kita itu. Ya. Kemudian untuk menghilangkan atau membersihkan hati kita dari hasad itu juga bisa dengan mengisi hati dengan keikhlasan. Ya. Kita mencoba untuk ikhlas menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita mencoba untuk juga senang, gembira apabila ada saudara-saudara kita yang mendapatkan kesuksesan atau keutamaan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, itulah beberapa hal mengenai hasad, ya. Kita perlu untuk memahami supaya kita hidup dengan hati yang bersih, dan kita berusaha mencoba memiliki hati yang tidak suka kecewa terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita belajar untuk senang juga apabila saudara-saudara kita memperoleh kesenangan. Apalagi terhadap saudara kita sendiri, keluarga sendiri. Ya, jangan sampai di antara kita itu ada rasa iri, ada rasa dengki, ya, karena itu akan membuat rusaknya hubungan kekeluargaan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, bimbingan, petunjuk kepada kita semua agar kita bisa menghindarkan diri dari rasa dengki yang bisa merusak amalan atau amal perbuatan kita. Kemudian untuk meyakinkan kita bahwa hati yang bersih itu sangat diperlukan
dan sangat menentukan kehidupan kita di akhirat, ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah itu sedang bersama para sahabat, ya, kemudian Rasulullah itu menyatakan sebentar lagi akan ada seorang ahli surga, calon penghuni surga. Kemudian tidak lama ada seorang sahabat datang dengan menjinjing sandalnya. Kemudian pada kali berikutnya ketika Rasulullah juga bersama para sahabatnya, Rasulullah mengatakan lagi, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Ternyata setelah ditunggu sebentar lagi, orang yang kemarin itu yang datang. Kali berikutnya Rasulullah juga menyatakan bahwa sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata orang itu juga yang datang. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang penasaran. Kenapa orang ini kok dibilang calon penghuni surga oleh Rasulullah? Ya pengen tahu. Sehingga salah seorang sahabat itu kemudian minta izin kepada orang itu untuk menginap di rumahnya. Dia beralasan karena sesuatu hal dia harus numpang nginap di rumah dia. Oleh dia diizinkan. Nah, kemudian orang itu nginep di rumahnya sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Kemudian setelah menginap itu diperhatikan kira-kira amalan apa yang bisa membuat dia dikatakan ahli surga itu. Nah, setelah sahabat itu menginap, diperhatikan tidak ada amalan yang istimewa. Ya biasa-biasa saja. Dia melakukan sholat seperti apa yang saya lakukan. Ya. Ternyata nggak ada yang istimewa. Sama seperti dia. Tapi kenapa kok dikatakan calon penghuni surga? Akhirnya setelah 3 malam, sahabat itu minta izin pulang dan mengatakan, saya sebetulnya tidak ada masalah di rumah. Saya mencoba untuk menginap di rumah Anda ini karena saya pengen tahu kenapa kok kamu ini dikatakan calon penghuni surga. Padahal saya lihat juga biasa-biasa saja. Katanya orang itu, ya beginilah saya ini. Yang tidak ada apa-apanya, ya biasa-biasa saja. Kemudian sahabat yang nginep tadi pulang, tapi kemudian dipanggil oleh orang yang dikatakan calon penghuni surga itu. Saya memang tidak memiliki amalan yang istimewa. Tapi mungkin yang menyebabkan saya dikatakan calon penghuni surga itu karena setiap malam saya tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa dengki, tidak ada hasad di dalam hati saya kepada orang lain. Kalau yang lain biasa-biasa saja, sholat seperti yang kamu lihat. Tapi saya tidak memiliki rasa dendam sedikit pun kepada orang lain. Nah, dengan penjelasan seperti itu, sahabat tadi menyimpulkan bahwa ternyata, dan pelajaran buat kita juga, bahwa ternyata jangan kita mengandalkan amalan sholat kita saja. Ya. Jangan mengandalkan amalan puasa kita saja, zakat kita, tetapi membiarkan hati kita dalam kondisi jelek. Ya, iri kepada orang lain, dendam kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita supaya kita legowo, ya, supaya kita merasa cukup
dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak kecewa dengan apa yang diberikan kepada orang lain, apalagi saudara kita sendiri, ya, supaya hati kita tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong, ya, tidak ada rasa dendam. Saya berharap mudah-mudahan di antara kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan, saling bergembira ketika saudara kita menerima nikmat, dan kita juga sama-sama sedih, prihatin kalau saudara kita menerima musibah, supaya kekeluargaan kita tetap terjaga. Tidak ada gunanya kita saling membenci, tidak ada gunanya kita saling iri, ya, tidak ada gunanya kita saling sombong di antara kita. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing dan memberi petunjuk kepada kita semua supaya kita memperoleh hati yang bersih. Tetapi itu semua tidak gampang, ya, tidak gampang. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa. Di antara doanya itu yang Rasulullah selalu panjatkan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon padamu hati yang selamat. Ya, hati yang selamat itu hati yang bersih. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Firnadi yang telah menyampaikan nasihat tentang bersihkan hati dari hasad. Demikian rangkaian kegiatan kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.